Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa ada dalam kesehatan lahir dan batin. Selamat bertemu kembali pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 12, dan tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai perbuatan baik. Sebelum lebih lanjut kita membahas tentang perbuatan baik, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama menjelaskan makna berbuat baik, yang kedua menghubungkan perbuatan baik dengan dalil nas, yang ketiga menguraikan macam-macam perbuatan baik, yang keempat menguraikan hikmah dan manfaat perbuatan baik, yang kelima menganalisis bagaimana cara menerapkan perilaku mulia perbuatan baik. Seperti sebuah pohon, perbuatan baik sesungguhnya adalah buah dari keimanan seseorang. Sekarang kita bisa melihat bagaimana makna ihsan itu sendiri. Makna ihsan secara bahasa berasal dari kata kerja hasuna yahsunu hasanan, yang artinya baik. Sedangkan menurut istilah, ihsan pada umumnya diberi pengertian dari kutipan percakapan Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril ketika beliau menjelaskan makna ihsan, yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya ia melihatmu." Hadis riwayat Muslim. Mengenai perbuatan baik ini, salah satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu terdapat di dalam Quran surat Luqman, Quran surat ke-31 ayat 13 dan 14, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah tsumma tawallaitum illa qalilam minkum wa antum mu'ridun. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Nah, kepada siapa saja perbuatan baik itu dilakukan? Yang pertama, perbuatan baik atau ihsan kepada Allah, yang artinya menyembah atau beribadah kepada Allah, baik dalam bentuk ibadah khusus seperti sholat, puasa, dan lain-lain, ataupun ibadah umum seperti misalkan belajar mengajar, berdagang, makan, tidur, dan semua perbuatan manusia yang tidak bertentangan dengan aturan agama. Yang kedua, ihsan kepada makhluk Allah. Yang pertama, ihsan kepada kedua orang tua dengan cara mengasihi, memelihara, menjaga mereka dengan sepenuh hati, serta memenuhi semua keinginan mereka selama tidak bertentangan dengan aturan Allah, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmizi, bahwa keridhaan Allah berada pada keridhaan orang tua dan kemurkaan Allah berada pada kemurkaan orang tua. Yang kedua, perbuatan baik atau ihsan kepada kerabat karib dengan cara bersilaturahmi, karena silaturahmi merupakan kunci mendapatkan keridhaan Allah. Sebab paling utama terputusnya hubungan seorang hamba dengan Tuhannya adalah karena terputusnya hubungan silaturahmi. Yang ketiga, ihsan kepada anak yatim dengan cara mendidik dan merawatnya. Yang keempat, ihsan kepada fakir miskin dengan memberi bantuan kepada mereka, terutama pada saat mendapatkan kesulitan. Yang kelima, ihsan kepada tetangga. Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah tidak beriman." Para sahabat bertanya, "Siapa yang tidak beriman ya Rasulullah?" Yaitu seseorang yang tidak aman tetangganya dari gangguannya. Perbuatan lain baiknya yang kita lakukan kepada makhluk ciptaan Allah yaitu ihsan atau perbuatan baik kepada tamu dengan menghormati dan menjamunya. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya." Tamu yang datang dari jauh termasuk dalam sebutan Ibnu Sabil atau orang yang dalam perjalanan jauh.
Nah, cara berbuat ihsan terhadap ibnu sabil yaitu dengan memenuhi kebutuhannya, menjaga hartanya, memelihara kehormatannya, menunjuki jalan jika ia meminta. Selanjutnya, perbuatan baik kepada karyawan atau orang yang terikat perjanjian kerja dengan kita, termasuk pembantu rumah tangga misalnya, atau tukang dan lain-lain sebagainya. Nah, kita diperintahkan agar membayar upah mereka sebelum keringat mereka menjadi kering dengan segera, tidak membebani mereka dengan sesuatu yang mereka tidak sanggup melakukannya. Perbuatan baik selanjutnya yaitu perbuatan baik kepada binatang dengan memberinya makan, mengobatinya jika sakit, tidak membebaninya di luar kemampuannya jika ia bekerja untuk kita, mengistirahatkannya ketika lelah, bahkan pada saat menyembelih hendaknya dengan cara yang baik. Di dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, maka apabila kamu membunuh hendaknya dengan cara yang baik dan menajamkan pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya. Selanjutnya, perbuatan baik yang kita lakukan yaitu kepada alam tempat kita hidup, begitu ya. Sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surat Al-Qasas ayat ke-27, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, apakah perbuatan baik yang kita lakukan itu ada manfaatnya? Tentu saja. Ada hikmah dan manfaat yang bisa kita dapatkan dari perbuatan baik. Hikmahnya dari perbuatan baik yang kita lakukan dengan beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada orang lain serta diri sendiri, maka Allah akan membalas perbuatan baik kita dengan mendapatkan balasan yang baik pula, tentu saja dengan seizin Allah. Yang kedua, manfaatnya dengan adanya perbuatan baik, masyarakat itu bisa menjadi lebih baik karena adanya tolong-menolong, rasa saling mengasihi dan menyayangi. Lalu kondisi menjadi aman, menjadi tentram dan nyaman, baik dalam hubungan dengan sesama manusia maupun hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimanakah cara menerapkan perilaku mulia perbuatan baik? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, melakukan ibadah ritual dengan khusyuk dan ikhlas. Yang kedua, birrul walidain atau berbuat baik kepada kedua orang tua selama mereka tidak menyuruh kepada kemungkaran. Yang ketiga, menjalin hubungan baik dengan kerabat. Yang keempat, menyantuni anak yatim dan fakir miskin. Yang kelima, berbuat baik kepada tetangga. Yang keenam, berbuat baik kepada teman sejawat. Yang ketujuh, berbuat baik kepada tamu. Dan yang kedelapan, berbuat baik kepada karyawan. Yang kesembilan, membalas kejahatan dengan kebaikan. Yang kesepuluh, berlaku baik kepada binatang. Yang kesebelas, menjaga kelestarian alam. Dan satu lagi yang tidak boleh lupa yaitu berbuat baik kepada diri sendiri. Contohnya menjaga kesehatan diri, hidup dengan pola hidup yang baik dan teratur, istirahat yang baik dan teratur pula. Itu adalah salah satu cara-cara perbuatan baik terhadap diri kita sendiri. Nah, mungkin itu saja pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.